Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki dan juga para pemirsa Blaktak, Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillah di sore hari kita ketemu lagi pemirsa, walau melalui virtual meeting, tapi berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang sakit, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Pemirsa, di sore hari menjelang kami pulang, kami berkesempatan untuk bertemu dengan para teknisi reparasi bangunan. Kita bisa katakan demikian, karena yang saya lihat beliau-beliau ini adalah berprofesi untuk memperbaiki keadaan ruangan yang mungkin ada kerusakan dikit. Nah, ini saya ingin tertarik sekali untuk mengetahui dan kenalan dengan mereka-mereka ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh dibuka lagi, Pak? Agak sini, Pak. Siapa namanya siapa, Pak? Nama saya Ahmad, Pak. Pak Ahmad. Bapak? Dahlan, Pak. Pak Dahlan. Iya. Akan? Asyid Yono. Asep Yunus. Ada 3 pemuda yang berkecimpung di bidang reparasi. Apa kita sebut ini? Kapan nih? Apa nih kita sebut ini? Profesi. Apa ya, Pak? Tukang ya, Pak. Ya apa? Tukang apa? Tukang bangunan aja, Pak. Jadi para pelaku bidang konstruksi ya. Iya. Jadi kebetulan ruangan kami ini ada sedikit bopel lah ya, lalu dibutuhkan oleh kedua prodi. Sudah berapa lama di bidang ini di konstruksi? Baru, Pak. Baru akang-akang ini? Baru, Pak. Baru berapa lama? Malah baru jalan 1 atau 2 tahun paling, Pak. 1 atau 2 tahun? Iya. Akang? Kalau saya sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Akang? Sama 5 tahunan? Iya. Kira-kira keyakinan apa yang membuat Akang kok tertarik di bidang seperti ini? Apa Akang punya keahlian? Apa sebelumnya punya pengalaman atau gimana? Saya ceritain. Sebenarnya Gimana? ada sih Pak pengalaman, karena kita kan mungkin di bidang profesi cuma kayak gini Pak. Jadi makanya kita bergelutnya diterusin profesinya kayak gini. Tekunin mungkin, Pak. Ya. Awalnya di mana? Awalnya dia Pak? Apakah pernah kerja di rumahan atau? Iya, awalnya Pak pernah. Oh, ngerjain rumah. Oke. Satu rumah gitu, apa banyak rumah? Satu rumah banyak rumah pernah Pak. Gitu ya. Berarti orang proyek ibaratnya ya. Iya, proyek. Itu kira-kira kekhususan dari pekerjaan ini apa yang diperhatikan? Harus diperhatikan apa kita melakukan kegiatan ini? Kebersihan, kerapihan, paling sih, Pak, sama yang mungkin target waktu. Kebersihan, kerapihan ya. Ya. Target waktu. Oh, jadi Akang ini minimal sudah memperkirakan ya berapa lama kerusakan seperti ini dibetuli. Iya. Oh begitu. Nah tadi kalau misalnya dari awal Akang lihat itu kira berapa lama mudah-mudahan bisa dibetulin? Setengah jam Pak. Setengah jam. Iya. Setengah jam. Jadi kurang lebihnya setengah jam Pak. Setengah jam. Cuman untuk proses finishingnya mungkin agak lebih lama, Iya. karena ini nunggu kering dulu, Pak. Oh gitu. Jadi ada prosesnya. Pertama proses apa dulu? Apa tuh? Proses penambalan yang kopongnya itu kan kopong Pak, ini kompel. Aha. Jadi proses perapian. Perapian. Iya, perapian kan ini dirapiin Pak. Oh perapian. Oh Iya. pasti perapian. Oke. Iya, perapian. Setelah perapian kan kita nunggu kering. Setelah kering baru kita bisa finishing cat. Yang dilakukan perapian itu apa tuh maksudnya? Perapian itu maksudnya? Perapihan itu maksudnya itu kan tadi ada celah tuh, Pak. Ada bupal itu juga. Iya. Jadi celah itu kan kita tutupin. Kita tutup istilahnya kalau di kita ya di kompon gitu, Pak. Di kompon. Nah, medianya entah pakai kompon atau pakai yang lain. Dan kalau ini kan celahnya agak gede gitu kan ya, Pak ya. Oh. Jadi nggak bisa kalau misalkan pakai metode di silen. Oh silan apa gitu silan tadi tuh? Oh, yang biasa buat kaca gitu. Lem Pak. kaca. Kaca. Buat sulitan-sulitan itu kan Oh. pakai kaca. Pakai silet. Jadi ada bahan-bahan khusus yang memang harus diperhatikan kalau kita melihat dari daerah yang Iya. apakah itu kecil, besar, sedang gitu ya. Gitu, Pak. Wow gitu ya. Lalu ketika memilih bahan-bahan untuk seperti ini, apakah ada yang kualitas tinggi, kualitas rendah, menengah, bagaimana? Sebenarnya sama aja, Pak, standar sih. Standar ya. Pak.
kalau untuk yang kecil-kecil begini sih standar. Nah, ini kan kelihatannya ringan, tapi kalau ada hal yang terlihat seperti apa sih itu yang kegiatan konstruksi yang ternyata sulit dan berisiko tinggi itu apa kira-kira? Kerjaan apa tuh kira-kira? Sebenarnya semua pekerjaan ya Pak ya, bukan cuma konstruksi aja ya, pasti ada resiko ya Pak ya. Dan pasti ya Pak ya. Bukan aja konstruksi aja. Ini belajar pengalaman atau belajar sendiri atau bagaimana nih? Awalnya sih ikut-ikut Pak, pengalaman awalnya. Otodidak sih Pak kita lihat. Otodidak lah gitu ya. Otodidak ya Pak. Oh begitu. Nah dalam kegiatan seperti ini, apakah ada pembagian tugas? Ada Apa kira-kira apa? Kan kalau Akang ini kelihatannya tidak secara fisik ya. Akang sebagai apa nih? Saya mandor Pak. Oh istilahnya mandor dan pekerja. Iya. Itu selalu begitu tuh ya? Iya, selalu Mandor begitu. mandor pekerja. Oh gitu. Nah kaitan dengan mandor dan pekerja, apakah bahan-bahan ini dari mandor atau pekerja? Bahan-bahan sih dari kita sih Pak. Misalnya biasanya kan ada apa namanya yang supply gitu Pak ya. Ada bagian yang ngurusin terkait logistik gitu lah. Oh jadi Akang ini kerja di satu perusahaan lagi? Ya biasanya kayak gitu Pak, biasanya di apa namanya bidang konstruksi gitu ada yang namanya ada yang ngurusin masing-masing lah. Istilahnya ada yang ngurus logistik atau apa namanya pelaksanaannya atau sama langsung di lapangannya gitu. Oh gitu. Nah memang kelihatannya agak mudah ya, namun kan ini kita tahu ya, kadang-kala untuk menyamakan tembok satu yang tembok lain gimana tuh? Supaya tidak belang gitu. Dari cat Pak. Dari cat. Cat. Nah, ini catnya apa bisa sama? Ya kan kita misalnya tahu dari tipe apa kodenya itu Pak. Kan cat misalnya ada mereknya harus sama, tipenya sama. Jadi Akang sebelum di sini nanya kode cat ini ya? Kayak gitu. Pemirsa, tuh satu hal yang saya sangat senang dengar itu. Beliau ini ketika datang melakukan sesuatu, melakukan survei dulu. Nah, saya coba tadi tanya masalah cat, karena yang sering kali kita lihat kan cat tuh banyak, tapi rupanya harus disesuaikan, ada ukuran-ukurannya. Oh tadi saya udah. Iya Pak. Oh, oke. Jadi sekarang ini kita pastikan cat itu akan sama ya. Soalnya kita kadang-kadang ya, memang kan berpengaruh juga pada kualitas kerja nantinya. Nah, kita berharap apa yang dilakukan Akang ini insya Allah dapat memperbaiki lagi, dan insya Allah juga hasilnya kemudian kita berharap baik ya. Karena yang adalah betul ruangan ini adalah ruangan yang biasa menerima tamu segala macam, sehingga nanti kita pun bisa, siapa tahu bisa bilang, oh ini kan pernah dicat tapi nggak kelihatan, ini bagus sih, ya, kerjanya sini aja. Bisa, wah gitu. Wah kayaknya kalau kita terus ini bisa panjang nih pemirsa nih, tapi yang penting kita sudah mencoba mencari tahu dari seorang yang punya pengalaman di bidang perbaikan ruangan atau konstruksi, dan tentunya kita berharap walaupun sedikit ini memberikan masukan kepada pemirsa dan juga insya Allah juga para pendengar semua. Ketika kita punya satu permasalahan, mudah-mudahan dengan ahlinya permasalahan itu bisa dibantu diselesaikan. Contohnya ini tadi, memperbaiki tembok-tembok yang bopeng-bopeng. Demikian pemirsa, terima kasih. Terima kasih Kang. Terima kasih Pak. Ahmad Pak. Kang Ahmad, Kang Dahlan, Kang Asep. Semoga Kang Asep sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.